Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabri Farhan dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu PLP. PLP itu sendiri merupakan singkatan dari Pengenalan Lapangan Persekolahan. Nah, di PLP ini sendiri kita hanya bisa melakukannya secara daring karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan kita melaksanakan secara offline. Nah, apabila offline itu sendiri kita melaksanakannya observasi selama seminggu. Namun karena pandemi ini kita hanya bisa melakukannya secara daring melalui via wawancara di video meeting seperti Zoom maupun Google Meet. Pada PLP kali ini saya dan kelompok saya melaksanakannya di SMAN 6 Kota Tangerang. Nah, tujuan dilaksanakannya PLP ini adalah kita untuk mengetahui apa-apa saja yang ada di lingkungan persekolahan. Seperti kita lihat dari kulturnya, struktur organisasi maupun struktur sekolahnya, tata tertib dan implementasinya, kondisi rapat maupun kondisi lainnya, kondisi pembelajaran di masa pandemi maupun sebelum pandemi, lalu ada kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh SMAN 6 Kota Tangerang tersebut. Berikut ini adalah hasil dari wawancara kami kepada pihak sekolah, guru di SMA Negeri 6 Kota Tangerang itu sangat bervariasi ya. Sangat bervariasi artinya karena di sini kan siswa-siswinya itu kebanyakannya dari orang tua yang pada dasarnya merantau dari berbagai wilayah. Jadi berkumpul di kita di SMA Negeri 6 Kota Tangerang sehingga memiliki karakter juga yang berbeda-beda kalau secara karakter gitu. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, mungkin ada yang dari orang Sunda juga. Jadi karakternya bermacam-macam. Struktur organisasi di SMA 6 Kota Tangerang ini yang pertama dipegang di atas ya, itu kepalanya adalah Ibu Haji Herawati. Kemudian ke bawahnya ini ada wakil kepala sekolahnya ada 4, itu ada untuk humasnya itu ada Pak Yahya, kemudian untuk sarprasnya ada Pak Nana, kemudian untuk kurikulum saya sendiri dan untuk kesiswaan Ibu Rina. Kemudian nanti ke bawahnya lagi itu ada guru yang memegang mata pelajaran ini ada untuk pengembangan kurikulumnya ada kepala MGMP, ketua MGMP-nya ada sekitar 18 guru yang memegang ketua MGMP-nya atau pengembang kurikulum di SMA Negeri 6. Kemudian untuk ketatausahaannya yang mengkoordinir semua kepegawaian di SMA Negeri 6 Kota Tangerang ini dikepalai oleh Ibu Eri. Ya, kemudian untuk nanti di situ ada kepala kepegawaian itu Bu Eri, kemudian nanti ada ke bawahnya itu ada bendahara juga kebetulan saya juga, kemudian ada untuk bidang pengadaan barang dan jasa itu ada Pak Samsudin. Demikian. Ada tertib ya. Pengalaman saya selama menjadi murid di SMA Negeri 6 Kota Tangerang, mengenai tata tertib sih lebih sewajarnya ya, seperti misalnya ketika sedang berbicara lalu mendengarkan dengan seksama, lalu mengenai tata tertib yang seperti Mas sebutkan, seperti apakah ada rambut panjang dan celana ketat, terus baju yang kurang sesuai. Ada beberapa guru yang menjalankan pelaksanaan tersebut. Ketika ada murid yang mempunyai rambut yang panjang, biasanya sih ditegur dahulu. Lalu ketika 2 atau 3 kali diperingatkan dan apabila masih melakukan pelanggaran akan ditindaklanjuti. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya celana sih mungkin lebih ke arah rok ya, cewek-cewek begitu. Kalau yang laki-lakinya sih sepertinya tidak terlalu ketat untuk mengenai celana, soalnya kan tidak terlalu terlihat, apalagi ketika sedang dalam
pembelajaran, kecuali pelajaran olahraga yang memang kita beraktivitas di luar seperti itu. Baik, mengenai kondisi lingkungan SMA 6 terkait dengan pelaksanaan upacara dan rapat, baik itu rapat guru maupun rapat murid, berjalan seperti biasanya, dan saya kira memang seperti itu di banyak sekolah. Artinya tidak ada kendala karena memang secara fasilitas kami memiliki lapangan upacara yang cukup untuk menampung seluruh siswa yang ada. Kemudian kita punya ruang untuk pertemuan, dan rapat serta upacara dilaksanakan secara rutin, terutama rapat ketika memang ada hal-hal teknis di lapangan atau mengenai perubahan-perubahan yang sifatnya dari atas ke bawah tentang kebijakan ataupun regulasi-regulasi terkait metode ataupun proses pembelajaran atau kurikulum. Hal itu disampaikan dengan baik secara demokratis, pihak sekolah menampung aspirasi kawan-kawan guru, dan pada intinya semua berjalan dengan baiklah sesuai dengan aturan yang ada. Pertanyaannya, perbandingan antara sebelum dan sesudah wabah COVID tentu ada perbedaan yang sangat signifikan, saya kira, mulai dari kurikulum, waktu pembelajaran, kemudian metode pembelajarannya. Kalau di mata pelajaran saya sendiri, sejarah, kita hanya memindahkan yang tadinya tatap muka dengan tidak tatap muka, artinya pemindahan itu dilakukan dengan metode yang sama, yaitu metode diskusi. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Pak Andika. Ya, baik. Yang pertama mengenai ciri khas SMA 6 Kota Tangerang, saya kira ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita, yaitu membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, yang kemudian diturunkan kepada visi misi SMA 6 Kota Tangerang, membentuk peserta didik yang berakhlakul karimah dan tertuang dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah dan dilaksanakan oleh guru. Artinya dalam rangka itu kemudian peserta didik sangat diwajibkan untuk dilatih kebiasaan sholat zuhur, sholat asar sebelum pulang, bahkan setiap hari Jumat itu kita ada tadarusan di awal dan sholat duha berjamaah. Kemudian saya kira dan saya melihatnya hampir hal itu yang membedakan dan ke sekolah-sekolah yang lain, dan itu juga yang menjadi ciri khas SMA 6 Kota Tangerang, bahwa SMA 6 Kota Tangerang berupaya mendidik peserta didiknya untuk menjadi orang yang berakhlakul karimah, orang yang beriman dan bertakwa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, bahkan kalau teman-teman lihat pada situasi normal sebelum pandemi COVID, hampir tidak ada peserta didik yang agamanya Muslim, itu perempuan khususnya, tidak menggunakan hijab. Artinya kita di sekolah berkomitmen sesuai dengan visi yang rujukannya dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Dan mengenai kegiatan positif, ya tadi itu saya kira kita punya keunggulan di bidang religiusitas dengan kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah yang luar biasa. Kemudian kita punya kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya non-akademik, yang mendidik siswanya dilatih jiwa kepemimpinan melalui seperti kegiatan LDKS. Setelah kita melakukan kegiatan PLP1 ini, kita dapat menyimpulkan hasil, yaitu kultur dari SMA 6 Kota Tangerang ini sangat beragam, karena Kota Tangerang sebagai kota trans dari beragam budaya yang masuk ke Kota Tangerang itu sendiri. Sehingga kita diajarkan bagaimana itu toleransi. Lalu ada struktur organisasi siswa dan juga sekolah itu sama seperti biasanya, ada OSIS, kepala sekolah, dan hingga ke bawah-bawahnya.
Lalu juga ada pelaksanaan tata tertib yang sudah cukup baik dilaksanakan oleh Sivitas Akademika SMA 6 Kota Tangerang. Lalu juga ada kondisi pembelajaran di masa pandemi ini. Kita ketahui bisa melakukan dari media WhatsApp group sebagai media diskusi antara guru maupun dengan siswa. Lalu juga ada kegiatan rapat, upacara bendera, briefing sudah terlaksana dengan cukup baik. Walaupun di masa pandemi ini kegiatan tersebut terkendala karena tidak bisa dilakukan secara langsung. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan positif yang ada di SMA 6 Kota Tangerang. Seperti ada literasi, baca Quran, sholat duha, lalu ada kegiatan ekstrakurikuler lainnya, dan juga kegiatan pramuka wajib disertai dengan LTKS. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya berikan. Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bu Dede Rahmawati sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Lalu juga ada Guru Sejarah SMA 6 Kota Tangerang, yaitu Pak Andika Prasetya, dan juga Saudara Rudi sebagai perwakilan alumni dari SMA 6 Kota Tangerang. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Kaprodi Pendidikan Sejarah, yaitu Pak Hari Naredi yang telah menyelenggarakan kegiatan PLP 1 ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pembuatan video ini, harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.